Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali lagi dengan saya, Dani Suryo Saputro, dengan NIM 19051214005 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Cekidot. Agenda yang akan kita bahas seperti biasa, pertama-tama kita akan awali dengan membahas tentang definisi. Kedua, kita akan membahas OSI versus TCP/IP. Ketiga, kita akan membahas TCP versus UDP. Dan terakhir, kita akan membahas network protokol. Definisi dari standarisasi jaringan. Standarisasi ialah penentuan ukuran yang harus diikuti dalam suatu golongan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan komunikasi dapat berjalan dengan baik pula. Standar jaringan disebut juga dengan protokol. OSI layer atau yang sering disebut juga dengan Open System Interconnect adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI ini menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 layer, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang sangat spesifik. Dan dibagi lagi menjadi 2 bagian, ada upper layer dan juga lower layer. Model Open System Interconnect ini diciptakan oleh International Organization for Standardization atau yang sering disebut juga dengan ISO, yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui sebuah jaringan. Di OSI model ini mencakup application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan juga physical layer yang tentunya memiliki contoh protokol tersendiri. Misal application layer itu contoh protokolnya ada HTTP, FTP, SMTP. Presentation layer itu ada JPEG, GIF, MPEG. Session layer itu ada AppleTalk, Beanstalk. Transport layer itu ada TCP, UDP, SBX. Network layer itu ada IP, ICMP, IPX, ARP. Di data link layer ada Ethernet, ATM. Di physical layer ada Ethernet, fiber, wireless, hub, dan juga repeater. Untuk fungsi dari ketujuh layer ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Bagian upper layer. Layer ketujuh ada application layer atau yang sering disebut juga dengan user interface. Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Fungsionalitas jaringan mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Layer ke-6, presentation layer atau yang sering disebut dengan how data is presented. Berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui sebuah jaringan. Layer ke-5, session layer atau yang sering disebut juga dengan keeping data separate from different application. Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, ataupun dihancurkan. Bagian kedua, lower layer. Layer keempat, transport layer atau yang sering disebut dengan reliable or unreliable delivery. Berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Layer ketiga, network layer atau yang sering disebut dengan logical addressing atau routing. Berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch. Layer ketiga. Masih di bagian lower layer. Layer kedua, data link layer atau yang sering disebut dengan MAC atau error detection. Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang biasa disebut sebagai frame. Layer pertama, physical layer atau yang sering disebut dengan device. Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan,
metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Internet Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. TCP/IP Layer atau Transmission Control Protocol Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data. Data diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Layer merupakan model komunikasi data yang dikembangkan oleh US Department of Defense atau DoD yang merepresentasikan komunikasi data antar peralatan jaringan dan antar jaringan. Arsitektur TCP/IP ini tidaklah berbasis model referensi 7 layer OSI, tetapi menggunakan model referensi DARPA. TCP/IP mengimplementasikan arsitektur berlayer yang terdiri atas 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan juga network interface. Untuk fungsi dari layer-layer yang telah saya sebutkan tadi akan saya jelaskan di slide berikutnya. Layer keempat, application, berperan sebagai high level protocol yang melakukan proses representasi, encoding, dan dialog kontrol data. Juga menyediakan servis-servis terhadap software-software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer yaitu HTTP, FTP, POP3, dan juga SMTP. Layer ketiga, transport. Transport layer berfungsi menyediakan servis yang akan digunakan oleh application layer. Mempunyai 2 protokol utama yaitu TCP dan juga UDP. Pada layer ini, data diubah menjadi suatu paket data dan menentukan metode pengiriman, flow control, dan juga error correction terhadap paket data. Layer kedua, internet, berperan untuk memberi informasi alamat asal dan tujuan dari paket data dan menentukan jalur atau rute, routing pengiriman paket data. Layer ke-1, network access. Layer ini sering juga disebut sebagai host to network layer. Layer menangani semua komponen dan proses yang berkaitan dengan physical link, baik secara fisik maupun logikal. Informasi mengenai teknologi jaringan yang digunakan juga ditentukan pada layer ini. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP pada WAN, dan juga frame relay. TCP versus UDP, Transmission Control Protocol versus User Data Protocol. Pertama, kita akan bahas TCP terlebih dahulu. Di TCP, transfer lebih lambat tetapi dapat diandalkan. Aplikasi TCP umumnya mencakup email dan penelusuran web. TCP secara ketat digunakan untuk transmisi point-to-point atau unicast. Kita beralih ke UDP. Di UDP, transfer cepat tetapi tidak dijamin atau mengupayakan yang terbaik. Di UDP umumnya mencakup aplikasi VoIP dan streaming musik. Dan sementara di UDP juga dapat digunakan untuk transmisi multicast, siaran atau broadcast, bahkan juga bisa menggunakan unicast atau point to point. Ini ada tabel singkat tentang perbandingan TCP versus UDP. Yang pertama, TCP itu singkatan dari Transmission Control Protocol, kalau UDP User Datagram Protocol. Untuk protokolnya, TCP berorientasi pada koneksi, kalau UDP tanpa koneksi. Untuk keamanannya, TCP melakukan pemeriksaan kesalahan dan juga pelaporan. Kalau UDP melakukan pengecekan kesalahan tetapi tidak ada pelaporan. Untuk pengiriman datanya, TCP sangatlah pelan. Kalau UDP sangatlah cepat. Untuk ukuran headernya, TCP kurang lebih 20 bytes, kalau UDP 8 bytes. Untuk segmennya, TCP diakui, kalau UDP tidak ada pengakuan.
Untuk tipikal aplikasinya, TCP menggunakan email, kalau UDP VoIP. Nah, ini adalah contoh gambaran dari TCP versus UDP. Kalau TCP sendiri itu memastikan keandalan pengiriman ujung ke ujung, pengurutan ulang dan pengiriman ulang data atau paket sampai kondisi batas waktu tercapai atau pengakuan paket diterima. Dan apabila ada kendala seperti kerusakan paket, itu akan dikirim ulang dan diganti. Protokol TCP menawarkan deteksi kesalahan dan fitur data yang hilang dengan memicu transmisi ulang paket data hingga pengakuan bebas kesalahan dapat diterima. Kalau yang UDP kebalikannya dari TCP ya. Kalau UDP itu misalnya seperti gambar ini, semua paket itu dikirim bersama-sama. Terus jika ada paket yang dirasa kurang bagus atau paketnya hilang di tempat atau tidak diterima tepat waktu, itu tidak akan ada seperti garansinya gitu. Memang sih UDP itu cepat tapi garansinya dirasa kurang gitu loh, beda sama dengan TCP. Terus di TCP contoh protokol yang ada di TCP yaitu ada HTTP, SMTP, FTP. Kalau di UDP itu ada DNS sama DHCP. Network Protocol. 1. Telnet atau Telecommunication Network, yaitu sebuah protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. 2. FTP atau File Transfer Protocol, yaitu standar untuk pentransferan bekas atau file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah internet network. 3. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yaitu protokol untuk pengiriman surat elektronik atau email di internet. 4. IMAP atau Internet Message Access Protocol, yaitu memungkinkan penggunaan pemilih pesan email yang akan ia ambil, membuat folder di save, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. 5. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang digunakan oleh WWW atau World Wide Web mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. 6. Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet maupun intranet. 7. HTTPS. Versi aman dari HTTP menyediakan autentikasi dan komunikasi tersandi. HTTPS menyandingkan data menggunakan protokol SSL atau Secure Socket Layer ataupun protokol TLS Transport Layer Security. 8. SSH Secure Shell, yaitu protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. 9. SSL Secure Socket Layer, yaitu sistem yang digunakan untuk menginskripsi pengiriman informasi pada internet. 10. NFS Network File System, yaitu jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan sebagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. 11. DNS atau Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. 12. POP3 Post Office Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Dan itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.